Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang Ulumul Quran dari mata kuliah Ulumul Quran. Ulumul Quran berasal dari bahasa Arab yang merupakan gabungan dua kata idhofi, yaitu ulum dan Al-Quran. Kata ulum secara etimologis adalah bentuk jamak dari kata ilmu, berasal dari kata alima ya'lamu ilma. Ilmu merupakan bentuk masdar yang artinya pengetahuan dan pemahaman. Maksudnya, pengetahuan ini sesuai dengan makna dasarnya, yaitu al-fahmu wa al-idrak, pemahaman dan pengetahuan. Kemudian, pengertiannya dikembangkan pada berbagai masalah yang beragam dengan standar ilmiah. Kata ilm juga berarti idrak. Al-syaibi hakikati, mengetahui dengan yang sebenarnya. Al-Quran merupakan wahyu Allah Subhanahu wa Ta'ala yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW sebagai mukjizat yang di dalamnya terkandung bacaan dan isi yang menarik untuk dijadikan studi sehingga melahirkan berbagai macam pengetahuan. Di antaranya adalah ulumul Quran. Abdurrahman mengungkapkan bahwa ulumul Quran mempunyai arti yaitu sebagai idhofi dan istilah. Secara idhofi, kata ulum diidhofikan kepada kata Quran, maka mempunyai pengertian yang sangat luas sekali, yaitu sebagai ilmu yang relevansinya dengan Al-Quran. Sejarah ulumul Quran di masa Rasulullah dan para sahabat, ulumul Quran belum dikenal sebagai suatu ilmu yang berdiri sendiri dan tertulis. Para sahabat adalah orang Arab asli yang dapat merasakan struktur bahasa Arab yang tinggi dan memahami apa yang diturunkan kepada Rasulullah SAW. Ada 3 faktor yang menyebabkan ulumul Quran tidak dibukukan di masa Rasul dan para sahabat. Yang pertama, kondisinya tidak membutuhkan karena kemampuan mereka yang besar untuk memahami Al-Quran dan Rasul dapat menjelaskan maksudnya. Yang kedua, para sahabat sedikit sekali yang pandai menulis. Yang ketiga, adanya larangan Rasul untuk menuliskan selain Al-Quran. Perkembangan ulumul Quran dimulai sejak masa Nabi Muhammad SAW ketika beliau menafsirkan ayat-ayat Al-Quran kepada para sahabat kemudian menghafal dan memahami ajaran-ajaran tersebut. Kitab-kitab ulumul Quran pada zaman Bani Umayyah. Kegiatan para sahabat dan tabi'in terkenal dengan usaha-usaha mereka yang tertumpu pada penyebaran ilmu-ilmu Al-Quran melalui jalan periwayatan dan pengajaran secara lisan, bukan melalui tulisan atau catatan. Kegiatan-kegiatan ini dipandang sebagai persiapan bagi masa pembukuannya. Orang yang paling berjasa dalam usaha periwayatan ini adalah Khalifah yang 4, Ibn Abbas, Ibnu Mas'ud, Zaid ibn Sabit, Abu Musa al-Asy'ari, Abdullah ibn al-Zubair dari kalangan sahabat. Sedangkan dari kalangan tabi'in ialah Mujahid, Atha, Ikrimah, Qatadah, Al-Hasan al-Basyari, Sa'id ibn Zubair, dan Zaid ibn Aslam di Madinah. Kemudian Malik bin Anas dari generasi tabi'in. Mereka semuanya dianggap sebagai peletak batu pertama bagi apa yang disebut ilmu tafsir, ilmu asba'al nuzul, ilmu nasih dan mansukh, ilmu gharib Al-Quran, dan lainnya. Pada abad kedua Hijriah, ulumul Quran memasuki masa pembukuan. Para ulama memberikan prioritas perhatian mereka kepada ilmu tafsir karena fungsinya sebagai al-ulum al-Quraniyah, induk ilmu-ilmu Al-Quran. Penulis pertama dalam tafsir adalah Syu'bah ibn al-Hajjaj, Sufyan ibn Uyainah, dan Wali' ibn al-Jarrah. Pada abad ketiga terkenal seorang tokoh tafsir yaitu Ibn Jarir al-Tabari. Dia orang pertama membentangkan berbagai pendapat dan mentarjih sebagiannya atas lainnya. Ia juga mengemukakan i'rab dan istinbat penggalian hukum dari Al-Quran. Di abad ini juga lahir ilmu asbab al-nuzul, ilmu nasi dan mansukh, ilmu tentang ayat-ayat makiyah dan madaniyah. Berikut ini dapat kita lihat karya ulama pada abad ketiga yaitu Kitab Asbab al-Nuzul karangan Ali ibn al-Madini, Kitab Nasikh dan Mansukh, Qiraat dan Keutamaan Al-Quran disusun oleh Ibnu Ubaid,
Al-Qasim Ibn Salam. Yang ketiga kita tentang ayat-ayat Makkiyah dan Madaniyah karya Muhammad Ibn Ayyub Al-Daris. Adapun ulama ulumul Quran pada masa ini adalah pertama Abu Bakar Muhammad Ibn Al-Qasim Al-Anbari, kitabnya Ajaib Ulumul Quran. Yang kedua Muhammad Ibn Ali Al-Aldofi, kitabnya Al-Istighna fi Ulumul Quran. Pada abad ke-6 lahir pula ilmu Muhammad Al-Quran. Abu Qasim Abdurrahman Al-Suhaili mengarang Muhammad Al-Quran. Ilmu ini menerangkan lafal-lafal Al-Quran yang maksudnya apa dan siapa tidak jelas. Ibn Al-Jauzi menulis kitab Funun Al-Afna fi Ajaib Al-Quran dan kitab Al-Mujtaba fi Ulum Tata'allaq bi Al-Quran. Pada abad ke-7, Ibn Aban Al-Salam yang terkenal dengan sebutan Al-Ijz mengarang kitab Majaz Al-Quran. Alam Al-Din Al-Syakhawi mengarang tentang qiraat. Ia menulis kitab Hidayah Al-Murtaf Al-Mutasyabi. Abu Syammah Abdurrahman Ibn Ismail Al-Muqaddisi menulis kitab Al-Mursyid Al-Wajiz fi ma yata'allaq bi Al-Quran Al-Ajiz. Pada abad ke-8 Hijriah muncul beberapa ulama yang menyusun ilmu-ilmu baru tentang Al-Quran seperti 1. Ibn Abi Al-Isba' kitabnya tentang badai Al-Quran. Kedua, Ibn Qayyim menulis tentang Aqsamul Quran. Yang ketiga, Najamuddin Al-Tufi menulis tentang Hujaj Al-Quran. Isi kitab ini tentang bukti-bukti yang dipergunakan Al-Quran dalam menetapkan suatu hukum. Pada abad ke-9 muncul beberapa ulama melanjutkan perkembangan ilmu-ilmu Quran, yaitu pertama Jalaluddin Al-Bulqini, kitabnya Mawaqi' Al-Ulumin, Mawaqi' Al-Nujum. Yang kedua Muhammad Ibn Sulaiman Al-Kafiyazi, kitabnya Al-Tafsir fi Qawaid At-Tafsir. Yang ketiga Jalaluddin Al-Suyuti, kitabnya Al-Tahbir fi Ulum Al-Tafsir 873 Hijriah. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.